Shalom saudara-saudariku terkasih, selamat datang di ayat-ayat kasih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memilih dalam keluarga mana dia dilahirkan. Baik keluarga itu lengkap atau tidak, bahagia atau berkonflik, keluarga tetaplah keluarga. Teman bisa datang dan pergi. Teman bisa menyatakan simpati dan empati. Tapi di satu titik, teman akan pergi, dan baik mereka ataupun kita akan kembali ke keluarga masing-masing. Kita bisa merasa atau melihat bahwa keluarga lain lebih baik, lebih bahagia. Boleh jadi kita merasa iri, orang tua yang lain lebih mengasihi anak-anaknya daripada orang tua kita. Tapi di sisi lain, bisa jadi orang lain juga memandang orang tua kita lebih baik daripada orang tua mereka. Alkitab pun juga mencatat beberapa konflik yang terjadi dalam keluarga. Keluarga Raja Daud misalnya. Daud berkonflik dengan salah satu anaknya, yaitu Absalom. Absalom menggulingkan pemerintahan Raja Daud, ayahnya sendiri. Tapi meskipun dengan segala hal buruk yang Absalom lakukan kepada ayahnya, Daud tetap ingin anaknya selamat. Dia tetap mengasihinya dan sangat berduka ketika Absalom mati. Itulah keluarga. Cinta kasih yang tidak bisa kita pilih untuk berikan. Selalu ada dalam hati sejak kita sadar tentang keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu bagian dari Alkitab. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Setelah memilih bagian tanah yang subur dan meninggalkan tanah yang gersang pada Abram mempunyai semua alasan untuk marah kepada Lot. Tetapi ketika Lot yang tinggal di Sodom ditawan oleh musuh, tanpa pikir panjang Abram berangkat dan menyelamatkan Lot. Siapkan dirimu saudara-saudariku, atur volume gadgetmu, dan resap-resapkan setiap kata yang kau dengar di dalam hatimu saat ini. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zurim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal.
Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian satu bagian dari firman Tuhan, saudara dan saudariku. Kasih Allah menyertaimu selalu. Saudara-saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu saat ini. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, baik kau menyadarinya atau tidak, kau merasakannya atau tidak, tapi Roh Kudus selalu ada bersamamu. Allah menjanjikan kita seorang penolong, seseorang yang selalu turut merasakan sedih dan senangnya kita, juga susah dan istirahatnya kita. Dalam Alkitab sejarah mencatat, banyak sekali tokoh yang mengambil keputusan untuk berpegang pada janji yang diberikan Allah kepada mereka. Salah satunya adalah Abram, yang akan ayat-ayat kasih bacakan kisahnya saat ini. Satu kisah yang diambil dari Kejadian 15 ayat 1-21. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abram mengerti ada sebuah tanggung jawab, bagian yang harus dia kerjakan dalam penggenapan janji Allah itu. Abram mengerti bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menunggu dengan iman dan pengharapan bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang meminta kepada Allah dan sedang menunggu Allah untuk menggenapi janjinya. Dalam menunggu, Allah mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Allah mau kita berusaha dengan kekuatan dan hikmat darinya, bukan kekuatan dan hikmat dari diri kita sendiri. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih Allah kepadamu saat ini. Kejadian 15 ayat 1-21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar.
Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Menunggu mungkin adalah kegiatan yang paling tidak disukai oleh manusia. Menunggu memerlukan komitmen, memerlukan pula rasa percaya dan keberanian untuk mengambil resiko.
Dalam pengalaman kita di dunia yang fana ini, pasti pernah 1 atau 2 kali kita mengalami rasa kecewa ketika menunggu. Janji yang kita tunggu tak juga ditepati, atau malah dilanggar. Abram telah menerima janji Allah bahwa dia akan mendapatkan keturunan, yang seperti Allah bilang, keturunan Abram akan sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi hari berganti dan tahun pun berlalu. Janji Allah tak kunjung digenapi, padahal Abram dan Sarai sudah semakin menua. Abram dan Sarai pada akhirnya mencari jalan pintas, supaya Abram menghampiri Hagar, pelayan Sarai. Tetapi jalan pintas ini ternyata menimbulkan masalah baru, masalah yang meremukkan hati dan semangat Sarai. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang menunggu-nunggu janji Allah nyata dalam hidupmu saat ini. Mungkin kau sedang menunggu pasangan hidup. Mungkin juga kau sedang menunggu hadirnya buah hati untuk melengkapi hidupmu dalam berumah tangga. Mungkin kau sedang menunggu pekerjaan baru. Atau apapun itu, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Dia selalu menepati janji yang Dia buat. Tunggulah dengan setia, saudara dan saudariku, bukan menunggu dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang Allah perbarui dalam dirimu, hari demi hari. Pejamkan matamu, saudara-saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah padamu saat ini. Kejadian 16 ayat 1-16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail,
sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian firman Allah pada saat ini, saudara dan saudariku. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.